Kenapa sih Komindo ini mau mengadakan Akademi Digital Lansia yang khususnya untuk lansia? Yang pertama, kita melihat dari faktor umurnya ya. Lansia tuh rentan terkena hoax atau informasi-informasi yang palsu dan kacau isi ini adalah sesuatu yang memelintir isi informasi. Jadi yang awalnya itu biasa aja atau sepele itu dipelintir atau dibuat menjadi hoax. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast Cakap Sana, Cakap Sini bersama aku Priti dan tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Langsung aja, Brenda, boleh dong nyapa penontonnya? Halo Tribuners, kenalin aku Brenda dari Komisariat Mafindo Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke, halo Brenda. Halo. Sepertinya Komindo ini sudah muncul nih mau ngadain acara apa gitu ya, yaitu Akademi Digital Lansia gitu. Pada 26 November ya Brenda, betul? 26 Oktober 2024 di Paroki Gereja Salib Suci Tropodo Sidoarjo. Oke, itu lebih lengkap ya, anak Iya, Komindo benar-benar. ya. Iya. Oke, maaf Kita ya, Brenda. mengklarifikasi gitu. Oke, betul. Nah, kalau misalnya ngomongnya Akademi Digital Lansia, itu kan kita ngomongin para lansia. Kenapa sih Komindo ini mau memberikan akademi kepada para lansia? Seperti itu. Ya, alasan yang paling utama atau faktor-faktor kenapa sih Komindo ini mau mengadakan Akademi Digital Lansia yang khususnya untuk lansia. Yang pertama, kita melihat dari faktor umurnya ya. Lansia tuh rentan terkena hoax atau informasi-informasi yang palsu dan mereka itu merasa kayak ketika mereka menerima informasi ya udah itu berarti informasinya dan itu lansia langsung kayak merasa percaya dengan informasi tersebut. Nah, makanya dia rentan. Dan kemudian yang kedua, dia tuh gagap teknologi. Karena dia merasa jauh dari anak muda, dia merasa jauh dari teknologi dan dia kan lansia kan lahirnya cukup jauh ya, beribu-ribu tahun kali ya dengan jauh dengan anak kita. Nggak sejauh itu Iya, ya, Brenda. nggak sejauh itu ya. Iya, oke. Dan maka dari itu dia merasa bahwa teknologi sangat jauh sama lansia gitu. Dan yang ketiga, lansia tuh merasa dia butuh teman curhat, butuh teman sosok yang bisa menemani dia di kesehari-hariannya gitu. Oke, berarti itu based on data ya, Brenda Based on ya, data. bukan perspektif Brenda ya. Iya, bukan dong. Iya, based Oke, on nah data. based on datanya seperti itu kan. Kalau misalnya lansia itu memang kadang merasa sendiri, mungkin karena anaknya yang merantau atau mungkin sudah berkeluarga sendiri ya, betul ya Brenda ya. Dan juga lansia itu butuh teman curhat. Namun lansia ini merasa kalau dia tuh jauh gitu ya, Brenda, dari teknologi. Nah, karena adanya perkembangan teknologi, tentunya kan penggunaan media semakin banyak. Lansia juga termasuk dalam hal itu ya, Brenda ya. Nah, tapi kan menurut Brenda gimana sih, kan habis ini kan kita mau pilkada ya pada bulan November nanti. Benar. Nah, menurut Brenda gimana sih cara ngatasin hoax yang akan muncul nantinya, apalagi kan nantinya lansia juga akan memilih nih siapa yang akan menjadi calon berikutnya gitu. Kalau menurut Brenda gimana sih cara mengatasi hoax-hoax yang akan muncul nantinya? Iya, sebelumnya kan kita juga pernah ada bahas di sesi Wakuncar itu waspadai, kunjungi, cari. Dan di situ salah satu cara atau solusi yang bisa kita berikan kepada lansia untuk mengatasi informasi-informasi hoax yang bakal muncul gitu saat pilkada. Dan pastinya beberapa saat ini atau beberapa informasi atau berita pas udah ada hoax gitu dan yang beredar, contohnya dia kemarin pilpres banyak tuh. Betul. Gitu. Dan nanti bakal kita bahas lebih lanjut gitu ya tentang studi kasus-kasusnya, studi gitu. case-nya. Ya, Oke. study case-nya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pemilu juga, pemilu ya, betul, Iya, pemilu dan pemilu. juga pilkada gitu kan. Nah, kalau menurut Brenda sendiri kenapa sih lansia ini perlu diedukasi selain dari faktor-faktor yang tadi gitu? Apalagi kan sekarang lansia kan merasa kayak, loh kok anak muda sih yang ngajarin aku gitu, aku bisa sendiri gitu. Kalau menurut Brenda sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, ini berdasarkan pengalamanku juga. Ketika aku mengajari mama aku sendiri kayak tentang teknologi, ya, mengajari mamaku sendiri tentang teknologi, aku kayak merasa kasihan juga ya orang tua ini. Maksudnya
beliau itu butuh sosok yang butuh ditemani, butuh sosok yang perlu diajari tentang terkait teknologi dan informasi-informasi yang beredar di sosial media ataupun media online gitu. Betul. Jadi kayak misalnya contohnya waktu itu pernah ada isu terkait pemilihan presiden gitu ya, pemilihan presiden. Nah, beliau itu bingung mau pilih presiden yang mana berdasarkan kinerjanya atau berdasarkan kayak dari ketenarannya di sosial media. Nah, itu waktu itu aku ngasih saran yang ya Mama cari aja di informasi-informasi berita-berita mana yang menurut Mama itu bisalah membangkitkan Indonesia gitu lewat sosial media dan berita-berita media online yang terpercaya kayak kompas.com, detik.com, tempo.com dan lain-lain dan Tribun News gitu. Betul banget Brenda. Kalau misalnya tadi yang sudah disampaikan Brenda memang menunjukkan bahwa lansia ini perlu adanya edukasi gitu supaya mereka juga nggak merasa kalau misalnya mereka itu jauh dari teknologi. Nah untuk hari ini kita punya materinya sendiri ya Brenda ya, yaitu kalau nggak salah tadi kacau ide. Apa sih itu kacau ide Brenda? Kacau ide itu kacau isi, diri dan emosi dan ketiganya ini saling berhubungan gitu ya. Oke, berhubungan ya Brenda ya. berhubungan. Kacau diri, Kacau isi, kacau isi, diri dan emosi. Oke, kelupaan terus ya yang isi ya. Oke. Nah, langsung aja kan aku kan nggak paham apa-apa. Kalau Brenda ini kan bagian dari Mavindo gitu kan. Nah, tapi sebelum itu aku kepo nih Brand. Mavindo itu kerjasamanya sama siapa aja sih? Soalnya kan aku kan kalau nge-stalk gitu kan cuma tahu Mavindo gitu. Tapi aku kurang tahu nih media partnernya itu siapa, bekerja sama dengan siapa gitu. Brand boleh dong tolong jelasin sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut. Dan kita itu berkolaborasi dengan Google, Google. kemudian juga Mavindo. Jadi kita berkolaborasi dengan sumber-sumber atau media partner yang oke banget yang mendukung acara kita gitu. Oke, luar biasa banget ya bekerja dengan Google dan juga Mavindo. Oke. Nah, karena aku sudah tahu nih rasa kepoku juga udah mulai hilang. Selanjutnya nih kita langsung aja membahas tadi ya, apa sih yang dimaksud dengan kacau isi dulu deh Brenda, boleh. Kacau isi itu apa sih Brenda? Oke, kalau kita bahas kacau isi ini adalah sesuatu yang memelintir isi informasi. Jadi yang awalnya itu biasa aja atau sepele itu dipelintir atau dibuat menjadi hoax. Jadi seolah-olah seseorang itu merasa kalau informasi yang disampaikan oleh temennya atau keluarganya atau orang terdekatnya itu udah langsung dia tuh terpercaya gitu loh. Jadi kayak faktanya, argumennya itu diputarkan dikonotatifin gitu, yang awalnya denotatif jadinya konotatif. Oh gitu, berarti dia memelintir informasi yang sudah ada ya. Jadi masalah yang sepele, informasi yang sepele jadinya jadi kayak besar banget ya Brenda ya. Oke, nah karena tadi sudah apa sih nih Mas kacau isi, kayaknya aku udah mulai paham nih kacau isi itu yang seperti apa, meskipun bukan bagian dari Komindo ya gitu. Oke. Nah kalau misalnya kacau isi ini kan memelintir informasi yang sudah ada. Kalau boleh tahu cara dia memelintir itu yang seperti apa sih Brenda, study case-nya gitu loh. Karena kalau misalnya Brenda ngomongin pengertian doang kayaknya Priti kurang paham nih. Kalau misalnya study case-nya itu yang seperti apa Brenda? Oke, ini aku bahas dulu tentang caranya dulu ya. Yang pertama itu lewat isi pesan yang disampaikan. Jadi isinya itu bisa dibuat seolah-olah palsu, terus kemudian nggak sesuai fakta dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua, pesan atau makna sebenarnya yang tadi aku bilang diputar balikkan gitu maknanya, pesannya. Dan yang ketiga itu cara yang dibuat atau diberikan itu direkayasa dan diubah oleh pengguna yang mau membuat berita itu menjadi hoax. Dan study case-nya ini aku ada foto nih ya, salah satu pemilu kemarin ini capres nomor satu itu beredar video terkait Barack Obama itu membuka tirai yang isinya itu pasangan Pak Anies dan Caimin. Oh wow, nah, keren banget ya. Itu keren banget. Dan video kalau kita bicara soal video ya, video ini kan salah satu bentuk penyajian informasi yang gampang menarik ke orang lain dengan durasinya yang oke. Kemudian video ini kan
bisa ada audio visualnya. Jadi orang itu gampang tertarik dan gampang terpancing oleh informasi yang ada di video itu. Dan video dari mantan Presiden Barack Obama ini itu berisikan aslinya tuh bukan video atau bukan gambarnya Pak Anies dan Caimin, melainkan gambar Barack Obama sendiri. Dan dan video itu diambil dari 2018 silam, udah lama. 2018. Makanya kayak oh my god. Dan kalau misalnya kita bicara juga logika ya, mana mungkin gitu Barack Obama mantan Presiden AS bisa mengenal Pak Anies dan Caimin. Oke. Gitu. Yang agak nggak mungkin iya, gitu ya, agak nggak mungkin gitu ya. Dan diklarifikasi oleh liputan6.com kalau misalnya itu tuh diunggah di salah satu warga di Amerika Serikat. Kalau video Barack Obama yang isinya Barack Obama sendiri gitu. Oke, sepertinya aku baru tahu ini ya. Ternyata semenarik itu ya memelintir informasi yang sedia ada. Nah, kalau tadi kan kita bicara soal kacau isi ya, di mana dia memelintir informasi gitu ya, Brenda. Nah, selanjutnya adalah kacau diri. Kalau misalnya kacau diri itu yang seperti apa sih, Brenda? Oke, kalau kita bicara soal kacau diri, ini kita berarti mengaitkan dengan diri kita. Anggapannya seperti itu. Jadi seseorang itu memfitnah orang lain untuk merusak kredibilitas atau reputasi seseorang. Jadi anggapannya ada seseorang yang pengen reputasi dari orang tersebut tuh jelek atau dibuat pandangan, misalnya nih pandangan masyarakat tentang misalnya Presiden Prabowo yang awalnya baik itu jadi kayak jelek gitu loh, karena tersebarnya video atau tersebarnya suatu isu atau informasi yang menjelekkan Presiden Prabowo. Presiden itu, Prabowo. Oke. gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan menjelekkan seorang diri gitu ya, orang lain maupun suatu lembaga gitu. Kalau misalnya boleh tahu menurut Brenda sendiri gimana sih study case-nya? Kalau misalnya kita ngomongin menjelekan itu kan nggak cuman di dunia digital ya. Kalau misalnya secara langsung bisa aja nih Priti ngejelekin Brenda gitu. Kalau misalnya di dunia digital itu yang seperti apa sih, Brenda? Kalau media digital gitu ya, ini aku langsung kasih study case-nya. Ini ada lagi-lagi aku kasih contoh Pilpres ya. Oke, tahun Pilpres. lalu. Berarti Pilpres tuh banyak banget Iya, ya, Pilpres Brenda. ini banyak banget isunya ya. Dan yang sampai Oke. akhirnya presidennya udah jadi Presiden Prabowo Wow, gitu. baik. Ya ini Oke. aku kasih contoh lagi-lagi, ini ada foto ini tersebar Capres nomor 2. Capres nomor 2 ini beredar video YouTube mengklaim bahwa Menhan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, itu menyuap salah satu anggota KPU dan Hakim MK, menyuap senilai 500 miliar untuk 500 memenangkan Pilpres. Oh my god. Dan padahal aslinya itu diklaim bahwa yang pernah terbit di detik.com, judulnya itu aslinya barang bukti kasus Edi Prabowo, jam Rolex, tas LV hingga sepeda. Nah, kan kalau misalnya hal itu, maksudnya Menhan Prabowo ini diisukan seperti itu, kan jadinya citra dari Prabowo itu jelek. Betul. Dan merusak kredibilitasnya dia yang awalnya kredibilitasnya Prabowo ini baik, kemudian bisa bertanggung jawab, bijaksana, dan pandangannya ke masyarakat tuh udah oke gitu loh. Tapi karena ada isu seperti ini, jadinya Prabowo itu kredibilitasnya jelek dan merasa pandangan masyarakat tuh apa sih, kayak padahal janjinya tuh kayak gini, tapi ternyata orangnya tuh busuk dan lain-lain gitu, dan itu bisa merusak kredibilitasnya Prabowo. Dan juga ini tuh juga bisa merusak reputasi dari MK dan KPU, yang mana KPU ini kan penyelenggaraan dari nanti pemiluhan gitu ya. Betul. Berarti bisa dilihat informasi yang tersebar ini bisa merusak hakim dan MK dan anggota KPU itu. Oke, luar biasa ya. Kalau misalnya merusak kredibilitas seseorang tuh memang luar biasa banget ya, karena dampaknya itu benar-benar besar banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari Pilpres kemarin, itu kan banyak banget hoax yang tersebar. Jadi kalau misalnya kalau nggak ada edukasi bakal nggak bisa ditangani ya, Brenda ya. Benar. Bisa aja bisa salah pilih nantinya, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita gitu. Nah, kalau tadi
kacau isi, betul Brenda? Benar-benar. Kacau isi, terus selanjutnya Kacau diri, sorry. sebelumnya kacau diri, kacau isi, Isi, dong. ya, Oke. yang pertama kacau isi, yang kedua kacau diri. Biar aku nggak lupa nih Brenda. Kita mengingat-ingat lagi. Short term biasanya Iya, short Brenda. Oke. Oke. Nah, kalau tadi kan kacau isi, lalu kita lanjutkan dengan kacau diri. Selanjutnya kita akan masuk ke kacau emosi. Nah, kalau kacau emosi ini sampai kita mengebu-ngebu kah Brenda, sampai marah-marah atau gimana Brenda? Ya sebenarnya kacau emosi ini berkaitan dengan kacau isi dan kacau diri ya. Jadi ketika kacau isi itu memelintir informasi, kemudian kacau diri itu terkait tentang memfitnah atau menjelekkan kredibilitas seseorang yang bisa membuat keraguan, ketidaksukaan dan lain-lainnya gitu. Dan kalau misalnya kacau emosi itu bisa menyulut emosi atau memprovokasi dengan tujuan itu memancing emosional yang berlebihan. Jadi ketika memberikan informasi yang direkayasa, kemudian juga bisa memfitnah, itu jadinya pandangan atau kita sebagai audiens itu teremosi gitu. Atau bisa jadi juga bukan pelaku sih, dari subjek dari video yang tersebar itu bisa menjadi marah gitu. Oke, memicu emosi dari memicu emosi. pembacanya Iya, ya pembacanya. Brenda ya. Oke. Nah, kalau misalnya kacau emosi ini biasanya tujuannya apa sih Brenda? Kalau misalnya dari tadi kan kita ngomong kredibilitas, terus pemelintiran informasi gitu. Kalau misalnya kacau emosi ini kan otomatis dampak dari keduanya ya Brenda ya. Lalu bagaimana sih ke depannya kalau misalnya kita sebagai masyarakat yang menerima informasi-informasi tersebut, hal itu juga mempengaruhi kita sebagai pembaca. Nah, gimana sih caranya kita bersikap gitu loh? Kalau misalnya kita mengebu-ngebu itu kan akan memunculkan hal yang nggak baik. Misalnya kalau dari hoaxian capres nomor 2 tadi yang soal 500 miliar, betul? Nah, itu kan kalau misalnya kita baca dan kita terpengaruh oleh hoax tersebut, nah nanti kan kita pastikan adanya demonstrasi Iya, nanti ya, kayak benar-benar. nggak terima banget gitu 500 miliar gitu kan buat jadi presiden gitu kan. Kalau dari menurut perspektif Brenda sendiri gimana? Kalau menurut perspektifku sendiri ya terkait penyebaran informasi yang bisa menjelekkan atau memfitnah seseorang, itu jadi kita sebagai pembacanya tuh jadi kayak nggak suka gitu loh, nggak suka sama misalnya tadi sama Prabowo. Ternyata berarti Pak Prabowo itu orangnya korupsi ya, orangnya koruptor ya. Dan bisa kalau misalnya dia nanti jadi presiden kan bisa membawa dampak buruk bagi Indonesia. Betul. Dan itu suatu, kalau misalnya aku juga sebagai anak muda yang menjadi salah satu apa Brenda? pemilih dari Pemilih. pemilih dari pemilu kemarin, kalau misalnya aku juga baca berita itu, aku jadi merasa nggak suka dan nggak bakal milih Prabowo gitu. Dan akhirnya menimbulkan audiens yang lain juga menimbulkan kemarahan, terus kemudian ketakutan akan apakah Prabowo ini tepat untuk menjadi presiden gitu. Tapi informasi yang disampaikan tuh cuman nggak hanya Pak Prabowo ya, tapi juga ada Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Memang informasi itu harus kita cek lagi faktanya. Makanya ada Komindo, betul? Iya benar, Betul. makanya ada Komindo gitu. Nah, tapi kalau boleh tanya-tanya nih Brenda, ini kan kita kan sudah selesai membahas kacau ide di mana meliputi kacau isi, diri dan emosi. Gimana sih informasi itu dapat mempengaruhi diri seseorang dan juga dapat memelintir informasi dan bahkan menyulut emosi orang kan, gitu, betul. Nah, aku mau tanya-tanya nih untuk memenuhi rasa kepoku nih soal Komindo ini gitu. Nah, kalau Brenda sendiri kenapa sih Brenda mau menjadi salah satu relawan di Komindo ini? Boleh dong sharing-sharing sebentar. Oke, gitu. ini balik lagi aku di semester 1 gitu ya. Oke, semester 1 banget. Semester 1 Kalau banget. sekarang semester berapa Brenda? Semester 3 ya. Mungkin masih Oke, masih sama baru berarti ya Brenda. masih baru Masih ya. baru, oke. Awal-awal aku masuk Komindo itu emang tujuanku emang awalnya masuk Komindo. Tapi aku belum penasaran, belum sepenasaran ini. Maksudnya belum kayak tertarik terkait hoax, kemudian informasi, berita, dan akhirnya bisa sampai ke podcast ini gitu. Oh, luar biasa. Terima kasih ini Tribun podcast News ini gitu kan. berkat Komindo juga gitu ya. Oke. Waktu aku awal masuk Komindo itu aku sebenarnya cuma cari pengalaman aja, cari pengalaman, cari relasi, kemudian cari apa yang bisa aku dapat dari Komindo ini untuk tujuan akademisku juga kan. Oke, berarti kayak
alasan Ya. anak semester 1 Iya banget benar, nih. biar ada gitu. keuntungannya gitu. Iya betul. Kalau semester 3 gimana Brenda? Kalau untuk semester 3 ini aku jadi merasa dekat dengan Komindo. Gitu. Oke. Eh, selain juga didukung oleh isi dari Komindo yang tentang terkait kita diajari terkait cara mengedukasi orang, kemudian cara kita membimbing dari anak muda, remaja, dan kemudian lansia. Dan sebelum kita ke Akademi Digital Lansia ini, kita pernah mengadakan LCD di GYB waktu itu. Dan di situ aku jadi belajar cara mengontrol emosi ke lansia atau ke orang tua gitu ya, karena Mengontrol emosi mengontrol banget emosi. Brenda. Jadi di Komindo ini kita juga belajar sabar gitu, nggak hanya belajar ngajari sabar. tapi juga belajar secara emosional. Dan untungnya nanti tanggal 26 Oktober 2024 ini kita juga mengadakan Akademi Digital Lansia itu di Paroki Salib Suci. Oke. Nah, karena hari ini kita cakap sana cakap sini, jadi kita berarti ngobrol-ngobrol ya Brenda. Kalau Ngobrol-ngobrol. tadi kan kita sudah serius membahas materi kacau ide. Ini nggak bakal keluar sih dari kepalaku Brenda. Nanti aku bakal ngajarin nenekku juga Benar, nantinya. benar. Oke, meskipun sudah jauh di Jauh, sana. iya. Oke. Nah, kalau dari Brenda sendiri kan pasti ada timnya gitu ya Brenda ya. Pernah nggak sih Brenda ngerasa kayak lansia ini tuh kayaknya nggak perlu deh gitu. Kayak misalnya aku merasa kayak aku udah pernah nih ngajarin lansia pertama dan terakhir. Kalau menurut Brenda seperti itu. Pernah nggak sih Brenda ngerasain yang kayak gitu? Ya pernah sih pasti, kayak maksudnya sebelum saya tahu tujuan dari program yang terkait yang GYB kemarin LCD gereja Lansia Cakap Digital. ya lansia cakap digital itu, aku masih belum tahu tujuannya kenapa sih kita anak muda itu harus mengedukasi lansia. Dan baru di Akademi Digital Lansia ini aku baru memperdalami kenapa ternyata lansia itu penting untuk diedukasi. Ya tadi itu aku balik lagi ke based on data yang karena lansia itu rentan terkena hoax, kemudian juga gagap teknologi, dan lansia itu juga butuh teman atau cerita untuk dia tuh melampiaskan cerita-cerita atau unek-uneknya gitu loh di Betul. kita. Dan apalagi lansia itu kan udah maksudnya faktor umur juga ya, maksudnya udah jauh dari kita, jadi Betul kita sekali. jangan sampai meninggalkan lansia atau meninggalkan orang tua gitu. Betul, tapi sepertinya kalau aku lihat dari nenekku ya, lansia ini kayaknya antusias banget loh kalau nerima sesuatu. Jadi menurutku kalau misalnya kita mengadakan Akademi Digital Lansia ini, justru malah lansia ini seneng nantinya karena mereka belajar dan mereka merasa dekat dengan teknologi gitu. Apalagi diajar sama Brenda yang cantik ini. Waduh, bisa aja. Waduh, Brenda jangan salting dong. Oke. Nah, karena tadi kita sudah membahas lansia, kita sudah membahas Komindo juga ya. Kalau dari Brenda sendiri gimana Brenda? Semasa kuliah ini apakah dengan adanya, kalau nggak salah Komindo itu punya proker yang lain ya, bukan hanya Akademi Digital Lansia ya? benar. Betul Brenda? Benar, Iya. benar. Udah stalking nih bos. Waduh, Sorry. join aja langsung. Oh iya, abis ini aku join ya Boleh, Brenda. boleh. Oke. Thank you. Oke, bisa diceritakan untuk proker-proker sebelumnya gitu. Oke, sebelum ada ADL atau sebelum adanya LCD ini, kita itu mengadakan Komindo Goes to School. Jadi kita pernah mengadakan, waktu itu aku pernah terjun langsung saat di KGTS SMP Bina Karya. Nah itu Di mana itu Brenda? di Surabaya, nggak tahu di Surabaya mana, pokoknya di Surabaya. Deket Agaknya nggak tahu banget. Iya, ya, di Brenda. SMP Bina Karya. Oke, nanti pokoknya. aku Google aja Boleh, nih biar boleh, tahu. boleh. Soalnya aku juga cewek biasa kata Oh iya, jalan. stok Iya, juga nggak apa-apa bisa. ya. Oh ya, lanjutin Brenda. Ya itu di SMP Bina Karya. Terus kita juga pernah KGTS atau Komindo Goes to School di Hayo di mana? YPPI. Di YPPI. Di YPPI. Terus di YPPI 2. Terus di kemudian kita juga pernah Komindo Goes to School di Dharma Mulia. Oke. Dan juga di Karolus juga pernah. Waduh, banyak banget banget ya. kita
udah menjalankan Proker ini tuh selama 2 tahun lebih gitu Oh ya. my god, keren banget berarti ya Brenda. Bahkan bukan cuman lansia, tetapi juga anak yang masih anak kecil, muda, anak muda gitu. Apalagi generasi E ini keren banget, Sigma gitu gitu. ya. Gitu. Sigma Gitu gitu aja ya ya. Brenda ya. Cuman dengan adanya materi-materi yang disampaikan oleh Komindo Yo. gitu kan, supaya mereka nggak tersebar hoax dengan mudah. Apalagi kan sekarang kan anak muda kan mainnya TikTok gitu Iya. kan, jarang baca berita gitu. Memang untuk terpapar gitu ya informasi hoax itu memang lebih mudah daripada kita yang sudah mulai belajar gitu Iya. mengenai pembacaan berita, meskipun Bener. masih sering Masih scroll scroll TikTok TikTok, gitu ya. ya, nggak apa-apa tapi. Oke, berarti luar biasa ya Komindo ini tidak hanya kepada lansia saja, tetapi juga kepada anak-anak yang masih remaja gitu, yang mudah terpapar Iya, oleh informasi masih hoax gitu. Nah Brenda, kalau misalnya anak remaja ini susah nggak sih? Lebih susah lansia atau remaja Brenda? Kalau dari pengalamanku ya, karena dulunya tuh aku nggak suka anak kecil. Oh nggak suka anak kecil suka Brenda? anak kecil, nggak suka. Waduh gimana nih Nggak nggak suka anak yang kecil? di bawah umurku gitu, karena merasa apa ya, mereka tuh ngesok gitu loh, ngesok. Ngesok. Tapi bener banget loh, adikku loh mereka. ngesok banget. Cici. Kayak apa banget Sekarang gitu mereka kan. tuh gayanya kayak apa gitu, merasa Iya. paling bener, merasa paling ngetren banget di Yes. eranya mereka gitu. Generation. Generation. Iya, Dan yang terus. paling sulit sih benernya tidak ada yang sulit, karena itu Tidak adalah ada yang suatu sulit. Gimana nih Brenda? Nggak Nah. konsisten ini Brenda. kalau misalnya karena dilihat juga ini adalah suatu proses gitu ya, karena aku sebagai anak muda itu aware terkait edukasi penyebaran hoax ya Brenda ya, ya. gitu. Anak muda ini nggak cuman generasi strawberry yang nggak bisa ngapa-ngapain. Time. Kalau research dari data kan Gen Z ini kan nggak bisa Nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain, ya. Males gitu ya. Kalau nulis surat pengunduran diri tuh yang lagi viral tuh langsung Bye-bye bye-bye semuanya. semuanya. Iya, gitu. Nggak dikasih alasannya Benar, gitu ya. benar. Ternyata anak muda ini masih aware kok dengan lingkungannya. Apalagi dengan edukasi Sih. juga, tidak hanya kepada yang sepantaran tetapi juga anak kecil, anak remaja maupun lansia gitu ya. Keren banget memang Komindo ini. Oke, sepertinya itu juga pembahasan mengakhiri perbincangan kita hari ini. Kita sudah cakap di sana, kita juga sudah cakap di sini. Jadi Waduh. banyak banget yang sudah kita cakap-cakap ini ya. Betul Dan- banget. Nah, maka dari itu langsung aja ya. Tribuners, terima kasih karena sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Dan juga jangan lupa datang kemana Brenda? Akademik Digital Lansia yang akan diselenggarakan pada 26 Oktober 2024 di Paroki Gereja Salib Suci Tropodo. Dan jangan lupa follow Instagram komindo.ukWMS gitu kan. Bakal ada informasi-informasi tambahan atau up to date gitu. Jangan sampai ketinggalan informasinya. Betul, dan dijamin bukan hoax lagi. So Tribuners, see you. See you. Bye-bye. Bye. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.